Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati seperti biasa. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Saya percaya setiap hari Minggu saudara datang ke tempat ini karena saudara lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Saya percaya saudara menjadi orang yang berbahagia sekarang. Kenapa? Karena sebentar saudara akan bertemu. Saudara akan melihat Yesus dalam firman-Nya. Saudara akan menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada saudara. Bukan hanya bertemu dan melihat Yesus, tapi saudara menyatu dengan Yesus. Melalui perjamuan kudus, saudara akan menerima hidupnya Yesus. So alive. Hidup yang sama seperti Yesus. Ada roti kesembuhan untuk setiap yang sakit. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua air mata saudara, lembah tangisan akan Tuhan ubah menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Bahkan Tuhan akan ubah menjadi hujan yang diselimuti berkat. Hujan berkat. Saudara bertemu Yesus, saudara akan mendapat kekuatan baru. Kamu berjalan makin lama, makin kuat. Bahkan Alkitab berkata, kamu akan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali, kamu terbang naik dengan kekuatan sayapnya, kamu berlari, tidak menjadi lesu, kamu berjalan, kamu tidak menjadi lelah. Saudara akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang sakit kepada kesembuhan, yang sudah sehat, yang sudah sembuh kepada kesehatan, dan yang sudah sehat kepada kesehatan ilahi. Amin. Yang kekurangan kepada kecukupan, tapi Tuhan bukan mau saudara hanya kecukupan. Kita sudah sama-sama melihat 2 Korintus 9 ayat 8. Dia mau saudara berkelebihan dalam berbagai-bagai kebajikan. Artinya apa? Tuhan mau saudara berlimpah hal-hal yang baik dalam hidupmu. Nah ini yang terjadi waktu saudara bertemu dengan Yesus. Betapa luar biasa melihat Yesus. Waktu bangsa Israel banyak yang mati digigit ular di padang gurun. Allah memerintahkan kepada Musa, kamu buat ular tedung dari tembaga, gantung ular itu di atas tiang, maka semua orang Israel yang dipagut ular apabila melihat kepada ular itu, ular tedung dari tembaga yang digantung di atas tiang, maka mereka tidak mati. Apa yang dimaksud dengan ular tedung dari tembaga yang digantung di atas tiang? Menggambarkan tentang siapa? Menggambarkan tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa Yesus digambarkan sebagai ular tedung? Karena di atas kayu salib, dia menanggung dosamu. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Dari tembaga. Kenapa dari tembaga? Nah setiap kali saudara baca Alkitab, kalau kamu ketemu emas, emas berbicara tentang kebenaran. Perak berbicara tentang penebusan, redemption. Sedangkan tembaga berbicara tentang penghukuman. Tembaga berbicara penghukuman. Jadi di atas kayu salib, dia bukan hanya menanggung semua dosamu, tapi dia menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Amin. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, suatu malam Yesus berkata kepada Nikodemus, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Apa yang terjadi sama bangsa Israel? Musa membuat ular tedung dari tembaga, kemudian digantung di atas tiang. Semua orang Israel yang mati dipagut ular apabila memandang kepada ular tembaga yang tergantung di atas tiang yang merupakan gambaran tentang Yesus, semuanya hidup. Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Ini merupakan gambaran. Itu sebabnya Tuhan berkata, anak manusia harus ditinggikan. Supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mereka yang melihat gambarnya saja hidup. Lebih lagi saudara dan saya melihat yang sesungguhnya. Saudara bukan hidup, tapi kamu beroleh hidup yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu beroleh hidup yang kekal. Jadi betapa luar biasa melihat Yesus, memandang Yesus. Ibrani berkata, marilah kita melakukan segala sesuatunya dengan mata yang tertuju kepada Dia.
Selalu melihat Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi kalau kamu datang ke gereja, pastikan saudara mau melihat Yesus. Bukan mau melihat siapapun. Bukan mau melihat pendetanya, bukan mau melihat pastornya, atau mau melihat manusia. Jangan. Kalau saudara hanya datang mau melihat manusianya, sekalipun yang terbaik di tempat ini, satu saat kamu akan kecewa. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Jadi pastikan saya datang ke tempat ini, saya mau melihat Yesus. Dalam firman-Nya, saya mau melihat seorang pribadi yang begitu sempurna. Begitu luar biasa. Waktu Yesus keras, dia tidak kasar. Betul? Waktu dia lembut, dia tidak lembek. Waktu saudara melihat Yesus, kekhawatiran saudara hilang. Waktu saudara melihat Yesus, ketakutan saudara hilang. Kalau ada yang mengikat saudara, keterikatan mulai tergoncang dan akhirnya kamu dilepaskan. Setiap kali saudara melihat Yesus, saudara merasa ketenangan, merasa damai. Dan waktu saudara melihat Yesus, sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu. Jadi itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali kamu datang ke tempat ini, ke Bethesda Church, waktu kamu duduk dengar firman, semua pembicara di tempat ini hanya membawa saudara untuk melihat kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Amin. Karena ini pola yang sudah Tuhan Yesus tetapkan. Saudara masih ingat waktu Yesus bangkit, menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus? Tuhan membuat mereka tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi Tuhan membuat mereka melihat Yesus dalam firman-Nya. Amin. Dia menceritakan tentang dirinya dalam seluruh kitab Musa dan juga kitab para nabi. Dan apa yang terjadi waktu Yesus menjelaskan kepada mereka berdua tentang dirinya yang ditulis dalam kitab Musa, dalam kitab para nabi, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Waktu dia menjelaskan kepada kita tentang dirinya dalam kitab suci, artinya apa? Waktu mereka melihat Yesus dalam firman. Puji Tuhan, artinya apa? Semua orang percaya punya kesempatan untuk melihat Yesus. Dan hari ini kamu melihat Yesus. Dan waktu mereka melihat Yesus dalam firman, hati mereka berkobar-kobar. Mereka mendapat kekuatan baru dan mereka bisa kembali lagi berjalan ke Yerusalem. Mereka mendapat kekuatan baru. Hari ini kamu mendapat kekuatan baru. Amin. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk kembali melihat Yesus. Selalu di tempat ini melihat Yesus. Kita akan melihat keindahan Yesus. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta yang ada di Yeriko. Nah, karena cerita ini ada di antara kedua cerita, Lukas 18 dan Lukas 19, itu sebabnya nggak ada salahnya saya mau mengingatkan kembali kepada saudara, Lukas 18 dan Lukas 19. Kenapa Tuhan atau Roh Kudus menaruh dua cerita berdampingan? Pasal demi pasal. Supaya saudara bisa belajar, bisa melihat Yesus dengan cara membandingkan kedua cerita ini. Dalam Lukas pasal 18, masih ingat ada cerita apa di sana? Yesus bertemu dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Waktu orang ini datang sama Yesus, dia hanya mengandalkan kekuatannya atau perbuatannya. Dan dia bermegah di atas dasar perbuatannya. Dia berkata sama Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat? Perhatikan baik-baik penekanannya. Apa yang harus aku perbuat? Penekanannya kepada perbuatan. Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Supaya aku masuk surga? Apa yang harus aku perbuat? Dia datang sama Yesus, dia mengandalkan perbuatannya. Kemudian Tuhan berkata, tentunya kamu tahu firman Tuhan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Tapi dari yang saya baca dalam firman Tuhan, Tuhan baru nyebutin 5. Ada berapa hukum Taurat? 10. Tuhan baru nyebutin 5. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Dia langsung potong. Oh, yang seperti ini sudah aku lakukan sejak masa mudaku.
Betapa sombongnya orang ini. Dia bermegah di atas dasar perbuatannya. Kemudian Alkitab berkata, Tuhan memandang orang ini, saya percaya Tuhan memandang orang ini penuh kasih. Kemudian Tuhan berkata, masih ada satu lagi yang kurang. Pergilah, jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, kamu akan beroleh harta di surga. Datang kemari, ikut aku. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali saudara datang sama Tuhan, bermegah di atas dasar perbuatanmu, Tuhan selalu berkata, masih ada satu lagi yang kurang. Masih ada satu lagi yang kurang. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Tidak ada. Orang ini bermegah di atas dasar kekuatannya, perbuatannya. Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Kita sudah sama-sama belajar dan kita seringkali banyak belajar. Apa tujuan Tuhan memberikan 10 hukum Taurat? Alkitab berkata, oleh karena hukum Taurat orang jadi mengenal dosa. Untuk membuat orang ini menyadari bahwa kamu adalah manusia berdosa. Tuhan kasih hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar. Tuntutannya begitu sempurna. Orang ini berpikir dia sudah sempurna. Tapi waktu tuntutan yang begitu sempurna diterapkan sama orang ini. Seharusnya orang ini menyadari, saya adalah orang berdosa dan saya butuh juru selamat. Tapi orang ini begitu sombong. Dia berkata kepada Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Supaya aku diselamatkan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara dan saya diselamatkan? Karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Jadi keselamatan adalah pemberian, bukan hasil usahamu. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Nah orang ini mau bermegah di atas dasar perbuatannya. Dia berpikir dia bisa masuk surga. Dia berpikir dia bisa beroleh keselamatan karena perbuatannya. No. Keselamatan adalah pemberian. Saudara harus menyadari keselamatan adalah pemberian. Apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Supaya aku masuk surga? Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Untuk membuat dia menyadari bahwa keselamatan itu bukan kamu perjuangkan. Bukan hasil usahamu, tapi keselamatan adalah pemberian. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu. Tapi baru 5 di ngomongin, dia sudah potong Tuhan. Oh yang seperti ini, sudah aku lakukan sejak masa muda. Tuhan berkata, masih ada satu yang kurang. Pulang, jual milikmu, semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, kamu akan beroleh harta di surga. Datang kemari, kemudian ikutlah aku. Ikutlah aku. Waktu orang ini mendengar apa yang Yesus katakan, hatinya sangat sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Apa yang dilakukan selanjutnya? Dia pergi. Dan dia tidak memberikan sepeser pun. Hukum berapa orang ini melanggar? Hukum nomor 1. Jadi waktu Tuhan suruh jual hartanya, sesungguhnya Tuhan tahu masih ada lagi satu yang kurang. Hukum nomor 1. Apa itu hukum nomor 1? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tahu Allahnya adalah hartanya. Kamu pilih harta sebagai Allahmu atau kamu pilih aku sebagai Allahmu? Tuhan tahu. Dia pilih hartanya. Kemudian dia pergi. Dia tidak selamat. Masih ada satu yang kurang. Orang ini pergi. Dia tidak selamat. Dan apa yang terjadi? Dompetnya tertutup rapat. Dia tidak berikan satu perak pun. Kemudian Lukas pasal 19. Di situ diceritakan ada seorang pemungut cukai. Siapa namanya? Sakeus.
Saya masih mengerti, pemungut cukai pada zaman itu, mereka memungut cukai dari bangsa Israel, tapi cukainya ini disetorkan kepada kekaisaran Romawi. Dan mereka bukan hanya memungut, mereka memeras. Jadi semua orang Yahudi sangat benci kepada pemungut cukai. Mereka dianggap pengkhianat. Dan Sakeus bukan hanya sekedar pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai. Jadi Sakeus adalah orang yang sangat-sangat dan paling dibenci oleh seluruh orang Israel. Alkitab menceritakan waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus, dia pengen melihat orang seperti apakah Yesus ini. Tapi dia nggak bisa melihat karena orang banyak sebab badannya pendek. Dia naik ke pohon ara. Kemudian dia melihat Yesus. Perhatikan baik. Ini keindahan Tuhan, saudara, keindahan Tuhan saya. Di tengah-tengah kebisingan, di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah keramaian, Tuhan melihat Sakeus. Karena ini memang tujuannya Tuhan datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia melihat kepada Sakeus dan dia berkata, Sakeus segeralah turun sebab aku harus menumpang di rumahmu. Nah kali ini Tuhan ketemu orang berdosa, Tuhan tidak kasih 10 hukum Taurat. Dia kasih karunia. Aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus dalam bahasa aslinya, Sakai. Yang artinya righteous one. Pure one, not guilty. Betapa luar biasa nama Sakeus. Hei, orang benar, yang tidak bersalah, turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Mungkin dulu, sebelum dia jadi kepala pemungut cukai, atau sebelum dia jadi pemungut cukai, orang memanggil nama dia, Sakai, Sakai. Pure one, righteous one, not guilty. Itu biasa, tetapi setelah dia jadi pemungut cukai, mungkin orang tidak memanggil dia Sakeus. Seperti saudara ketahui bahwa ketika seseorang bersalah di mata sosial, maka orang dengan seenaknya menyebut dengan sebutan apapun. Dengan hal-hal yang tidak baik. Dan saya percaya sejak Sakeus menjadi kepala pemungut cukai, orang tidak lagi pernah memanggil dia pure one, righteous one, not guilty. Tapi dengan sebutan yang kasar, dengan sebutan yang buruk di mata sosial. Tetapi Tuhan Yesus waktu melihat orang ini, di atas pohon ara. Sakai. Not guilty. Pure one, righteous one. Segera turun, aku harus menumpang di rumahmu. Di mana Yesus memanggil Sakeus dengan sebutan Sakai? Di atas pohon. Pohon berbicara tentang apa? Salib Yesus. Amin. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia tidak lagi memandang kamu sebagai orang berdosa, tapi dia memandang saudara sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Dia mencari, menyelamatkan yang hilang di tengah hiruk pikuk, di tengah kesibukan, di tengah keramaian. Matanya tetap tertuju kepada Sakeus. Saudara dan saya bukan lagi orang berdosa. Kamu adalah anaknya. Jadi saya percaya mata Tuhan tidak akan pernah berpaling dari saudara sedetik pun. Dia selalu melihat kepada saudara. Dia selalu melihat kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Lukas pasal 18. Tuhan bertemu dengan orang yang kaya raya. Yang merasa dirinya benar. Yang bermegah di atas perbuatannya. Yang ketika Tuhan berkata, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berselingkuh, hormati ayahmu. Oh yang seperti itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Apa yang terjadi sama orang ini? Dia pergi. Dia tidak selamat. Karena kesombongannya. Dan dompetnya tertutup rapat. Dia tidak memberi sepeser pun. Lukas 19. Bersampingan. Supaya kamu bisa belajar dengan cara membandingkan. Yang satu diberikan hukum Taurat. Yang satu tidak diberikan hukum Taurat. Tapi diberikan kasih karunia. Segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. Dia orang berdosa. Tuhan sesungguhnya enggak layak masuk ke rumah Sakeus. Tapi ini kasih karunia. Dia menerima apa yang sesungguhnya tidak layak dia terima.
Tapi waktu dia menerima kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi? Yesus makan di rumahnya. Setelah Yesus makan, tiba-tiba orang ini berdiri. Setengah dari milikku akan kubagikan kepada siapa? Orang miskin. Dan apabila ada yang kuperas, ku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Saya percaya kalau istrinya Sakeus ada di sana, Sakeus diinjak kakinya. Kamu nggak hitung dulu 4 kali lipat. Bisa minus kita. Tapi inilah yang terjadi ketika kasih karunia Tuhan datang dalam hidup seseorang. Dan Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Ketika seseorang diberikan hukum Taurat, Lukas 18, orang ini justru tidak selamat. Tapi ketika seseorang diberikan kasih karunia, orang ini diselamatkan. Sudah bisa lihat perbedaannya? Perbandingannya? Amin. Dan ketika kasih karunia datang dalam kehidupan seseorang, kasih karunia mengubahkan seluruh area hidupnya. Bahkan area keuangannya. Dia menjadi orang yang murah hati. Jadi apa yang membuat seseorang begitu pelit? Apa yang membuat seseorang menjadi begitu murah hati? Apa yang membuat seseorang menjadi begitu pelit? Hukum Taurat. Dia pergi, dompetnya tertutup rapat. Apa yang membuat seseorang menjadi begitu murah hati? Kasih karunia. Waktu kasih karunia datang dalam hidupmu, kasih karunia membuka hatimu, membuka rumahmu, bahkan membuka dompetmu. Kamu menjadi orang yang begitu murah hati. Saudara bisa melihat keindahan Yesus dalam cerita ini? Yesus begitu indah. Amin. Dan sekarang kita akan melihat cerita di antara kedua cerita ini. Perhatikan baik-baik. 18 ayat 43 sampai 19 ayat 2. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi Lukas pasal 18, di situ diceritakan Yesus bertemu dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Kemudian Lukas 19, Yesus bertemu dengan Sakeus, tapi di antara Lukas 18 dan Lukas 19, di situ diceritakan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tapi saya tidak mengajak saudara untuk melihat dari Injil Lukas. Saya akan mengajak saudara melihat cerita ini dari Injil Markus. Karena ada sesuatu yang luar biasa tentang Yesus dalam Injil Markus melalui cerita ini. Di dalam Alkitab saudara ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya berbicara tentang Yesus tapi dalam kemuliaan yang berbeda-beda. Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dalam Injil Matius, Yesus digambarkan sebagai raja orang Yahudi. Di dalam Injil Matius, saudara akan menemukan begitu banyak perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dalam Injil Matius ditulis kerajaan sorga, tapi dalam Injil yang lain ditulis kerajaan Allah. Dalam Injil Matius tidak disebutkan kerajaan Allah, tapi kerajaan sorga. Kenapa demikian? Karena buat orang Yahudi, mereka dilarang untuk menyebut nama Allah sembarangan. Itu sebabnya mereka ganti kerajaan Allah menjadi kerajaan sorga. Artinya apa? Injil Matius memang ditujukan untuk orang-orang ya Yahudi. Injil Markus ditulis oleh seseorang yang bernama Markus. Siapakah Markus? Dalam Kisah Para Rasul, Paulus pernah disebutkan, dalam Kisah Para Rasul pernah disebutkan, Markus membantu pelayanan Paulus dan Barnabas. Tapi di tengah jalan, Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas. Dia tinggalin. Sampai-sampai Paulus pernah menyebutkan, saya tidak mau lagi ngajak Markus. Tapi pada akhirnya, Paulus mau kembali mengajak Markus. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, Markus dipercaya untuk menulis Injil. Jadi Injil Markus ditulis oleh seorang hamba yang pernah gagal untuk menulis seorang hamba yang tidak pernah gagal.
Injil Markus berbicara tentang Yesus sebagai seorang hamba. Nanti kita akan lihat, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Injil Lukas, di dalam Injil Lukas, Yesus digambarkan sebagai manusia, anak manusia. Itu sebabnya Injil Lukas ditulis untuk seluruh umat manusia. Injil Lukas lebih menekankan sisi kemanusiaan Yesus. Ingat, dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Injil Yohanes menggambarkan bahwa Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Siapakah dia? Yesus. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini. Semuanya berbicara tentang Yesus, tapi dalam kemuliaan yang berbeda-beda. Sekarang kita akan lihat cerita ini dari Injil Markus. Markus 10 ayat 45-46. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi jelas sekali di sini Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Karena di dalam Injil Markus, Yesus digambarkan sebagai seorang hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa setiap hari, setiap saat, Yesus mau memberkatimu, dia mau mencurahkan, dia ingin memberikan kepadamu, dan dia ingin melayani kamu. Seberapa banyak yang percaya? Puji Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang sombong. Merasa sudah memiliki semuanya, merasa sanggup melakukan segala sesuatunya, sehingga mereka tidak pernah mau datang sama Yesus. Padahal Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Ada begitu banyak orang Kristen yang sombong. Merasa sudah punya semuanya, merasa sanggup melakukan segala sesuatunya, sehingga mereka tidak pernah datang sama Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, ada begitu banyak area hidupmu, ada begitu banyak area hidup saya yang kosong. Kosong. Sedangkan Yesus datang, dia penuh. Penuh kasih karunia, penuh kebenaran, penuh segala sesuatunya. Seperti Pastor Jamie khotbah kemarin, I am who I am. Aku adalah aku. Apa artinya? Aku adalah apapun yang kamu butuhkan. Aku bisa menjadi apapun yang kamu butuhkan. Saudara dan saya kosong. Ada begitu banyak area hidupmu yang kosong. Sedangkan Yesus penuh. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya selalu datang kepada Dia. Supaya apa? Supaya dia bisa mengisi semua kekosongan-kekosongan dalam seluruh area hidupmu. Tuhan berkata begini, di luar aku, kamu gak bisa apa-apa. Di luar aku, kamu gak bisa apa-apa. Jadi jangan sombong. Kalau kamu sekarang bisa melakukan sesuatu, kalau kamu punya segalanya, itu karena supply dari Tuhan. Di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mau kamu selalu datang. Selalu datang. Ada banyak area hidup kita yang sesungguhnya kosong. Jadi Tuhan mau kamu datang, setiap kali kamu datang, miliki kerendahan hati. Amin. Miliki kerendahan, miliki sikap menerima. Karena Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Seperti kita ketahui, kita sudah pelajari bahwa Yeriko adalah kota yang terkutuk. Yosua pernah mengutuk kota Yeriko.
Yosua berkata begini, terkutuklah orang yang bangkit untuk membangun kembali kota ini. Dengan nyawa anaknya yang sulung, dia meletakkan dasar kota ini. Dengan nyawa anak yang bungsu, dia memasang kedua pintu gerbangnya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Bernama siapa? Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Jadi Bartimeus artinya anak Timeus. Yang ditekankan di sini adalah nama bapaknya. Dan di kota Yeriko, dia buta, dia miskin. Kemungkinan bapaknya yang membangun kembali kota Yeriko. Anaknya kena kutuk. Nah, saya mau saudara mengerti, cerita ini terjadi seminggu sebelum Yesus masuk ke dalam penderitaan yang amat sangat. Seminggu terakhir kehidupan Yesus di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, di sini digunakan istilah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini digunakan istilah Yesus orang Nazaret. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, pada zaman itu, Nazaret merupakan kota yang tidak terpandang, tidak diperhitungkan. Waktu Filipus bertemu dengan Nathanael, Filipus berkata begini, aku telah bertemu dengan dia yang disaksikan Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa responnya Nathanael? Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi Nazaret tidak dipandang saat itu. Tetapi karena apa yang Yesus lakukan, Nazaret menjadi kota yang diperhitungkan. Sejak saat itu digunakan istilah Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret. Dia menyembuhkan di sana. Siapa yang menyembuhkan? Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret. Nazaret menjadi sesuatu yang terpandang. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seharusnya dia berkata begini, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Betul? Karena sebelumnya dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, seharusnya begini, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tetapi tidak dipakai istilah Yesus orang Nazaret. Tapi justru orang ini berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ingat, Daud adalah seorang raja. Nubuatan para nabi berkata, aku akan menumbuhkan tunas adil dari Daud. Siapakah dia? Yesus. Daud adalah raja. Ingat, Daud itu lahir di mana? Di Bethlehem. Bukan di Nazaret. Jadi karena Daud adalah raja, dia berkata anak Daud, artinya Yesus adalah raja. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk melihat cerita ini dari Injil Markus. Karena Injil Markus berbicara tentang Yesus dalam kemuliaan bahwa Yesus adalah seorang hamba. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan ini pertama kalinya dalam Injil Markus yang sesungguhnya menggambarkan Yesus adalah hamba. Ini pertama kalinya dalam Injil Markus orang ini berkata, Yesus anak Daud. Dengan kata lain orang ini mau berkata, engkau raja. Dan di sini kita bisa melihat keindahan Yesus. Dia adalah raja yang bukan memerintah, tapi dia adalah raja yang melayani. Kamu bisa melihat keindahan Yesus di sini? Amin. Itu sebabnya setiap kali datang sama Tuhan, ingat baik-baik, kamu harus merendahkan dirimu. Menyadari bahwa ada begitu banyak kekosongan. Sekalipun kamu baca firman, bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalamku
menjadi roh hikmat dan wahyu. Jangan merasa pinter. Oh, saya baca, saya bisa ngerti. Enggak. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kamu mengerti dan melihat Yesus dalam firman-Nya, melihat dia dengan segala keindahannya. Amin. Kita kosong. Kalau kamu tidak pernah mau bergantung kepada Tuhan, datang sama Tuhan, Tuhan biarlah Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu supaya saya bisa mengenal Engkau dengan benar. Waktu kamu baca ini semua, kalau kamu tidak bergantung sama Tuhan, cerita ini hanya sekedar cerita. Plain. Kamu gak mendapat sesuatu apapun. Kamu tidak bisa melihat keindahan Yesus. Tapi kalau kamu datang, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada dalam saya menjadi roh hikmat dan wahyu. Supaya aku bisa mengenal Engkau dengan benar. Waktu kamu baca, kamu bisa melihat dia bukan hanya raja yang memerintah, tapi dia raja yang melayani. Wow. Amin. Hari ini kamu melihat keindahan Tuhan. Dia adalah raja yang melayani. Ayat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia berdiri di hadapan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Perhatikan baik-baik. Kalau saudara berdiri di hadapan seorang raja, artinya saudara siap menerima perintah, kamu harus mematuhi perintah itu, dan kamu harus melakukan perintah itu. Tapi ini raja yang berbeda. Waktu orang ini berdiri di hadapan raja yang sebelum dikatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani." Raja ini berkata, "Apa yang kau kehendaki, aku perbuat bagimu. Kasih tahu aku, perintahkan aku, biar aku melayani kamu." Amin. Dia tidak berubah dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga, melihatlah. Iya. Hari ini, kamu datang, kamu melihat dia sebagai raja yang melayani. Dan hari ini kamu sedang berdiri di hadapan dia, seorang raja yang melayani. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari ini dia berdiri, dia berkata kepadamu, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Ayo berikan kemuliaan dulu buat raja yang melayani. Tuhan berdiri di hadapanmu dan dia bertanya sama kamu, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Jangan sombong. Jangan merasa saya sanggup, saya bisa, saya punya semuanya. Sekalipun kamu sanggup, kamu bisa, kamu punya. Setiap kali kamu mau melakukan sesuatu, datang sama Tuhan. "Tuhan, saya minta kasih karuniamu. Tuhan, aku bersyukur Engkau supply semuanya, Engkau jaga semuanya. Tapi di atas segala-galanya Tuhan, hari ini aku datang, aku minta kasih karuniamu, karena aku tahu hanya kasih karuniamu Tuhan yang membuat apapun yang aku kerjakan berhasil." Amin. Hari ini ada begitu banyak kekosongan dalam hidupmu. Banyak. Ada banyak.
Dan hari ini kamu berdiri di hadapan Raja yang datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Hari ini dia berkata hal yang sama kepada orang buta ini. Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Setiap saudara tundukkan kepala. Pejamkan matamu. Saudara sedang face to face dengan seorang raja yang datang bukan untuk memberi perintah, tapi saudara sedang berhadapan dengan seorang raja yang datang bukan untuk dilayani, tapi dia raja yang datang untuk melayani kamu. Dan hari ini raja itu bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Setelah masing-masing berdoa, kasih tahu sama raja ini. Kasih tahu. Kasih tahu sama Tuhan. Apa yang kamu mau Tuhan perbuat bagimu? Apa yang kamu mau Tuhan perbuat untuk kesehatanmu? Apa yang kamu kehendaki raja ini perbuat untuk keluargamu? Apa yang kamu kehendaki raja ini perbuat untuk bisnismu? Untuk usahamu? Untuk proyekmu? Apa yang kamu kehendaki raja ini perbuat untuk damai sejahteramu? Untuk ketenanganmu? Untuk masa depan anak-anakmu? Hari ini dia bertanya. Hari ini dia bertanya. Seperti orang buta ini. Sesudah kamu memberitahukan, maka raja ini berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kamu akan melihat bagaimana dia bekerja dalam seluruh area hidupmu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami melihat kembali keindahan-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Dalam Injil Markus yang sesungguhnya Engkau digambarkan sebagai seorang hamba yang datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Tapi di tengah-tengah Injil ini, di mana Engkau digambarkan sebagai seorang hamba, ada seseorang yang berseru kepadamu, anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kami melihat keindahan-Mu bahwa Engkau adalah seorang raja. Bukan raja yang memerintah, tapi raja yang berkata kepada kami, beritahukan kepadaku, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagi. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu indah. Engkau begitu luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini sudah memberitahukan apa yang mereka kehendaki Engkau perbuat dalam hidup mereka. Kami percaya keluar dari tempat ini Tuhan, mereka melihat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui hidup mereka, apa yang Kau lakukan, nama-Mu dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.